Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI Waalaikumsalam. TV. Alhamdulillah, saya Regina Citra hadir ke hadapan teman-teman semua dalam program Rantai Keberkahan. Episode kali ini kita akan membahas mengenai berbagi ala ISDF. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA selaku Ketua MUI Bidang Filantropi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Prof ya. Prof, kita berbicara mengenai berbagi ala ISDF. Nah, kalau kepanjangannya adalah Islamic Dakwah Fund, gitu ya. Prof, bagaimana ISDF ini bisa hadir dalam rahimnya MUI nih, Prof? Ya, itu karena pertama ya, problem kita mempunyai tanggung jawab besar. Jadi mas'uliyah yang sangat besar MUI terhadap umat. Nah, dalam rangka untuk riayatul umat, dalam rangka untuk khidmatul umat, maka dari itu kita pun mempunyai perhatian secara khusus. Bagaimana dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Dakwah itu tidak hanya dakwah bilisan, tapi bilhal. Tidak hanya dakwah dalam rangka untuk berucap dan mengajak seseorang untuk berbuat baik dengan kata-kata, tetapi sekaligus juga berbuat baik dengan semua perbuatan. Aksi nyata ya, Prof? Ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Itu yang sehingga dengan demikian tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia dalam konteks itu menjadi sangat luas sekali. Maka dari itu memerlukan dana yang cukup besar dari umat itu sendiri. Maka dibentuklah ISDF, Islamic Dakwah Fund, yaitu membiayai dakwah-dakwah Majelis Ulama Indonesia yang tersebar ke seluruh Indonesia. UMKM, untuk para pelajar atau beasiswa, untuk para kader dai itu sendiri, untuk kader ulama, untuk daerah-daerah terpencil, untuk para guru, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga untuk mu'alaf. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh ISDF ini tidak hanya menyangkut satu program di Majelis Ulama atau satu bidang di Majelis Ulama, tapi semua bidang yang dipunyai Majelis Ulama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab ISDF tersebut. Masya Allah. Prof, kalau bicara mengenai filantropi Islam di Indonesia kan sudah cukup ramai ya, Prof ya. Tapi apa yang menjadi uniqueness-nya sendiri dari ISDF? Karena ISDF ini berangkat dari goodwill-nya Majelis Ulama Indonesia. Dari nama baik, nama besarnya Majelis Ulama Indonesia, sehingga yang pertama adalah tanggung jawab yang besar. Yang kedua, MUI ini kan tenda besar bagi umat Islam Indonesia dan bagi seluruh ormas-ormas yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan ISDF ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tenda besar tersebut. Nah, terutama sekali dalam rangka untuk pengumpulan dan penyalurannya. Dan tentu saja Majelis Ulama Indonesia ini mencakup keseluruhan kegiatan yang dipunyai oleh semua ormas dan sekaligus oleh Majelis Ulama itu sendiri. Sehingga saya pikir inilah yang paling unik ada di ISDF, tidak hanya berporos pada satu organisasi saja, tapi pada semua organisasi dan semua paham yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Artinya tadi ya semangat kebersamaan ya, Prof ya, semangat kebersamaan itu yang dibangun ya, Prof. Prof, tapi kalau kita melihat lagi gitu ya, saya mewakili sebagai umat nih, Prof ya. Terkadang untuk memahami perbedaan gitu ya antara zakat, sedekah, infak gitu kan. Mungkin literasi itu yang memang harus kita bangun juga ya, Prof. Dan harus kita edukasi dan juga harus kita optimalisasikan. Yang penting pemahaman itu, pertama zakat. Kita umumnya membagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Tetapi pemahaman yang pasti bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban yang sangat tua. Sejak para rasul itu diturunkan, sudah diperintahkan untuk sholat dan zakat.
Nah, sehingga dengan demikian kewajiban zakat ini harus menjadi bagian yang terpenting bagi literasi Majelis Ulama Indonesia. Jadi sekali lagi tentang kewajiban zakat. Zakat itu wajib bagi umat Islam. Ini yang harus ditegaskan. Tidak hanya wajib begitu saja, tetapi wajibnya ini membersamai sholat yang diturunkan sejak diturunkannya para nabi. Sehingga ini tentu saja mempunyai satu tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan zakat tersebut. Infak jelas itu adalah kebaikan yang diberikan antara umat Islam satu dengan yang lain, yang antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang tidak wajib tetapi sunnah. Nah, sunnahnya ini bisa suatu saat menjadi wajib manakala kebutuhan zakat tidak cukup. Jadi infak, sedekah menjadi wajib kalau sampai zakat ini tidak cukup. Jadi umpamanya zakat hanya 2,5%. Kok kebutuhan masyarakat begitu masif, begitu luar biasa. Maka dari yang sunnah ini bisa menjadi wajib berdasarkan adanya kebutuhan tersebut. Ya, harus kita pahami, tetapi hukum dasar seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa zakat wajib, infak dan sedekah itu sunnah. Sunnah ya Prof ya. Baik Prof. Nah, melihat untuk semangat juga nih Prof ya, bagaimana kita mendorong ya umat muslim khususnya menderma secara konsisten sepanjang tahun. Karena biasanya kadang-kadang hanya momen-momen tertentu nih Prof. Jadi momen Ramadan gitu ya, momen atau memang terjadinya sebuah bencana gitu Prof. Bagaimana mendorong untuk kita? Memang tidak ada salahnya kalau misalnya aja haul itu mereka jatuhkan di setiap bulan Ramadan. Karena mereka juga berharap keberkahan di bulan Ramadan, dan 1 tahunnya dijatuhkan di bulan Ramadan. Tidak ada salahnya. Tapi berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, zakat itu bisa lakukan setiap bulan supaya tidak memberatkan. Sehingga dengan begitu yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu konsisten untuk membayar zakat. Nah, iya betul. Sehingga dia tidak merasa berat. Karena misalnya per bulan itu 200.000, kalau dilaksanakan per bulan insya Allah tidak berat, tapi kalau sudah dikumpulkan setahun menjadi kok banyak sekali. Ya. Nah, ini yang harus dihindari, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa zakat seperti zakat profesi bisa diberikan setiap bulan, tetapi hitungannya nisabnya di 1 tahun. 1 tahun ya Prof ya. Jadi sekarang ini berdasarkan SK Basnas tahun 2025 kemarin, nisabnya setara dengan menggunakan emas 14 karat. Ya. Jumlah keseluruhan itu kalau tidak salah kemarin 7,6 juta. Sehingga dengan begitu seorang setiap bulan bisa mendapatkan gaji 7,6 juta, itu mereka sudah wajib zakat. Jadi tadi tidak berarti kemudian 76 juta kok sudah wajib zakat. Bukan itu hitungannya, tetapi dikalikan 1 tahun tadi. Dikali 1 tahun tadi ya, itu yang mesti harus digarisbawahi ya Prof ya. Nah Prof, langkah-langkah konkret apa ISDF hadir gitu ya untuk mendorong terutama generasi muda nih Dok, supaya mereka lebih memahami konteks kalau berderma itu gitu ya, berbagi itu kuat dari sedini mungkin. Yang harus dilakukan adalah bahwa Allah sendiri juga menegaskan kita ini diberi rezeki yang berbeda-beda. Ada yang diunggulkan rezekinya, ada yang kurang rezekinya. Oleh karena itu, yang harus dipahami adalah adanya kebersamaan antara umat manusia. Bahwa apa yang diberikan Allah berupa rezeki itu bukan rezeki kita, tetapi di situ ada bagian orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Artinya di situ, di dalam setiap harta kita itu ada hak bagi orang-orang yang meminta
mustahik, dan orang yang tidak meminta tapi mereka juga mustahik karena mungkin malu meminta. Nah dari situ maka bagaimana kita memahamkan para generasi muda itu adalah menanamkan betul bahwa mereka ini juga hidup tidak sendiri, hidup bersama dengan orang lain, dan hidup bersama orang lain itu saling membutuhkan. Islam mempunyai satu tatanan yang luar biasa dalam rangka untuk membantu orang lain, yaitu dengan zakat, infak, dan sedekah. Yang tidak hanya membantu aspek kemanusiaan, tetapi dia juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, bahkan kemudian ada berbagai macam motivasi yang dilakukan oleh Allah ataupun Rasulnya. Orang yang berzakat, orang yang berinfak dan bersedekah itu akan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan begitu kita harapkan para generasi muda itu memahami zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dari aspek-aspek bagaimana berhubungan dengan umat manusia, tetapi bagaimana menolong umat manusia dan sekaligus tanggung jawab dia manakala dia mendapatkan harta yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ini sebagai satu dorongan bahwa dengan apa yang telah dilakukan, dipahamkan sejak dini, harapannya dia akan mendapatkan rezeki yang lebih diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an menyebutkan wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nas la yarbu indallah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mut'ifun. Jadi kalau apa yang telah dilakukan itu berupa riba, tidak akan ada artinya apa-apa. Tapi kalau berupa zakat, maka Allah itu akan melipat gandakan dari rizki yang telah dikeluarkan tersebut. Dan zakat itu sendiri sering disebut sebagai sebuah pertumbuhan. Sehingga dengan begitu harus dipahamkan, kalau setiap orang, setiap kader itu mengeluarkan zakat, harapannya hartanya bertumbuh. Harapannya punya satu niat, suatu saat dia akan dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemahaman tentang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra itu harus juga disampaikan. Ya. Dia berani berinfak pada saat-saat dia lapang ataupun susah. Jadi jangan sampai kita memberikan literasi pada saat lapang saja. Tetapi pada saat susah pun kalau perlu dia bisa secara sukarela mengeluarkan infaknya. Iya, betul Prof. Yang harus kita dorong ya Prof ya untuk generasi muda ya. Jadi jangan sampai kita memahamkan kepada generasi muda, mungkin siswa-siswi yang masih kecil-kecil itu, kalau punya duit silakan, ayo berinfak, ayo berzakat. Tidak begitu. Siapa saja, mari kita bantu umat manusia yang membutuhkan. Sekarang misalnya saja ada uang berapa, ada kebutuhan ini. Kalau mereka memang butuh sendiri ya, tidak akan mengeluarkan. Tetapi kalau mereka merasa membantu orang lain, itulah salah satu cara kita memberikan literasi bagaimana cara orang itu nanti mudah untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena tanpa itu berat. Betul, kami mengalami sendiri, kami menjadi ketua Basnas 5 tahun kemarin, sebelumnya juga banyak bergelut di bidang filantropi, di zakat dan wakaf di daerah-daerah, juga menyaksikan bagaimana orang itu sangat iman terhadap hartanya. Betul, Prof. Bakhil terhadap hartanya. Karena apa? Tidak terlatih. Tapi mereka yang sudah terlatih, enggak. Mereka yang sudah terlatih, oh saya punya uang 10 rupiah. Nah, kalau saya keluarkan 1 rupiah masih ada 9 rupiah. Kira-kira begitu. Jadi dengan begitu, setiap saat dia punya uang, yang diingat adalah seberapa banyak yang harus kita bantukan kepada orang lain. Kalau sudah ada mental begitu, itu insya Allah ada mental dia kuat sekali untuk mengeluarkan zakat ke depan.
Berarti artinya mental ke lapangan tadi ya, Ya. Prof ya, mental ke lapangan, keikhlasan, apalagi sudah di titik yang kita percaya semua titipan Allah, Ya. gitu kan. Prof bisa menjelaskan kan bagaimana alur lengkap ISDF dalam mekanisme pengumpulan dana lalu pendistribusiannya, Prof? Ya, selama ini yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman LAS, kemudian juga langsung dengan beberapa lembaga dan mereka-mereka yang memang secara rutin menjadi muzaki dan munfik mutasodik kepada Majelis Ulama Indonesia. Itu yang kita lakukan. Kita juga menyurati kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada karena kita tahu bahwa mereka juga perlu diingatkan. Menyurati itu tidak dalam rangka untuk memohon, tetapi menyurati dalam rangka untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban zakat, infak, dan sedekah pada mereka, terutama zakat. Nah, untuk infak dan sedekah tentu saja kita juga sampaikan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan umat manusia yang membutuhkan tambahan, tidak hanya zakat, tetapi infak dan sedekah. Itu kita lakukan secara masif. Ini kita kembangkan lagi untuk semua para dermawan kita, para agniya kita, dan sekaligus juga dengan lembaga-lembaga. Harapannya dengan begitu nanti akan terkumpul dana yang cukup signifikan di ISDF, Majelis Ulama Indonesia. Harapan saya nanti satu pintu melalui ISDF, semuanya melalui Islamic Dakwah Fund, karena kita juga akan mencoba untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang pendistribusiannya adalah terkait dengan seluruh program yang dipunyai oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang tadi kami sebutkan ada pembinaan mu'alaf, ada UMKM, ada kaderisasi ulama, ada pengiriman dai di daerah terpencil, ada pengiriman guru-guru di daerah terpencil, ada beasiswa, kemudian ada pembinaan remaja, ada pembinaan hukum dan lain sebagainya. Jadi internal tapi sekaligus juga eksternal, karena semua kegiatan Majelis Ulama Indonesia adalah untuk umat. Umat, betul, Prof. Tapi kalau untuk penerima zakat sendiri, infak atau sedekah gitu, bagaimana proses seleksi dan verifikasinya, Prof? Kita melakukan kerjasama dengan las-las yang ada, sekaligus juga kerjasama dengan BPS, kerjasama dengan pihak-pihak yang memang selama ini menangani dengan Basnas misalnya, yang selama ini juga menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan umat. Pembinaan UMKM misalnya, kemudian pemberian bantuan sosial, itu juga kita kerjasama. Termasuk kalau untuk dai, itu kita seleksinya cukup ketat. Beasiswa juga seleksinya cukup ketat yang akan kita kirim ke daerah-daerah tersebut. Ya. Sehingga kalau untuk dai, untuk para guru, untuk kader ulama, kita seleksi terlebih dahulu bagaimana ketangguhan mereka, resilien mereka di daerah dan sekaligus kemampuan. Jadi tidak hanya kompetensi tapi juga resiliensi mereka. Ya. Ketangguhan mereka, ketangguhan mereka. Karena kemampuan tanpa ketangguhan untuk dakwah tidak akan bisa berhasil. Dakwah itu membutuhkan ketangguhan dan kemampuan. Ya, setuju, Prof. Prof, saya tertarik dengan program mu'alaf, Prof. Apa yang mendasari itu menjadi salah satu yang diagendakan dari ISDF gitu ya, untuk pengelolaan dananya diberikan untuk mu'alaf gitu? Karena begini, kami menangani banyak mu'alaf, banyak problem yang dialami oleh mu'alaf. Di antaranya, satu, mereka dikucilkan dari keluarganya. Yang kedua, mereka juga seringkali dikucilkan dari usahanya. Yang ketiga, mereka memang membutuhkan bimbingan untuk lebih memperdalam agamanya. Dan tentu saja, yang keempat, mereka butuh disapa dan dilakukan sosialisasi. Minimal di situ. Sehingga dengan demikian,
mereka tidak merasa sendirian, mereka tidak merasa terbuang, karena orang masuk Islam, mu'alaf itu hidayah. Tidak bisa dipaksa maupun tidak bisa dicegah. Artinya apa? Bahwa mereka itu given. Mu'alaf itu given. Kalau saya menilai itu given. Jadi kalau ada yang menganggap mu'alaf itu dibuat-buat atau ada gerakan-gerakan, sebenarnya lebih banyak givennya. Lebih banyak itu adalah satu hidayah yang diterima oleh seseorang untuk masuk Islam. Sehingga dengan begitu, dia menghadapi berbagai macam konsekuensi. Yang tadi saya sebutkan, minimal ada 4 yang dihadapi itu. Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang juga mengayomi umat perlu ikut bertanggung jawab terhadap nasib para mu'alaf tersebut. Prof, nah kita bicara menggeser sedikit, ada juga wakaf ya di programnya ISDF sendiri. Nah, bagaimana Prof bisa menjelaskan peran wakaf yang dalam ekosistem filantropi Islam? Wakaf ini sebenarnya luar biasa. Karena kita tahu bahwa harta wakaf itu tidak bisa diberikan, tidak bisa dibahkan, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dialihkan. Dimiliki juga Dimiliki oleh pribadi juga tidak bisa. bisa, betul. Nah, sehingga dengan begitu harta wakaf itu yang sesuai dengan hukumnya, ya pokoknya ya wakaf. Artinya itu selamanya sampai ila yaumil qiyamah. Kecuali ada wakaf-wakaf yang muaqqat, wakaf yang ditentukan waktunya. Ada sekarang ini. Tapi wakaf itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang bakok, sesuatu yang tetap, tidak dalam arti bakok ke Tuhan, tetapi sesuatu yang tetap dalam konteks barangnya itu selalu ada. Nah, ini kekuatan. Maka dari itu, ini harus dikelola. Barang-barang tersebut harus dikelola. Artinya, ada satu jaminan harta wakaf itu tidak akan kemana-mana. Sehingga kalau kita membangun di tanah yang harta wakaf tersebut, kita memberikan penguatan di harta wakaf tersebut, tidak akan kemana-mana. Ya, karena apa? Itu tetap, asal jelas, wakafnya itu jelas. Maka dari itu kami juga mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu dalam rangka untuk menerima wakaf. Jangan sampai nanti ada wakaf yang sudah diwakafkan kemudian digugat oleh keluarganya. Betul, betul. Karena bisa dikatakan wakaf itu adalah sedekah abadi ya, Prof. Ya. Betul ya. Itu Betul. kan soalnya memang nggak ada masa tenggangnya Nggak gitu ada kan. masa tenggangnya. Iya, Kecuali betul. tadi yang muakot misalnya orang mewakafkan uang 10 miliar hasilnya untuk kegiatan. Yang 10 miliar selama 10 tahun, kemudian kembali kepada yang besar. Memang sekarang ini sudah ada ya, Prof? Ada. Oh. Model wakaf, dalam bentuk uang? Dalam bentuk uang. Wakaf uang 10 miliar misalnya aja, kemudian selama 10 tahun hasilnya, bagi hasilnya dimiliki oleh nandir dalam untuk kegiatan-kegiatan nandir. Yang 10 miliar itu tetap sampai dengan 10 tahun bisa kembali kepada wakif. Oh, Masya Allah. Saya juga baru tahu nih, Prof. Ada. Baru tahu ada informasi mengenai wakaf yang memang, karena kan sebagian besar, khususnya saya gitu ya, taunya tanah, bangunan, properti gitu ya. Oleh karena itu kami juga menerima wakaf uang. Ya, sehingga harapan kami nanti akan banyak orang yang bisa berwakaf uang walaupun ditentukan waktunya, ada soal. Ya, diperbolehkan. Ya. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Ya, bagaimana ke depannya dan juga apa visi besar dari Islamic Dakwah Fund ini untuk menjadikan filantropi Islam sebagai tulang punggung kemandirian dakwah dan juga pemberdayaan umat khususnya di Indonesia, Prof. Yang pertama, sosialisasi tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu bisa diterima oleh semuanya, dan kemudian masyarakat itu menjadi sangat familiar terhadap zakat, infak, dan sedekah, dan menjadi sangat biasa untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Itu cita-cita yang sangat kami dambakan, sehingga dengan demikian akan banyak orang yang bisa kita bantu. Karena sekali lagi, Islamic
dakwah fund itu in out, masuk keluar, masuk bantuan tentu saja langsung dikeluarkan. Jadi tidak ada, bisa dikatakan tidak ada dana yang mengendap ya, Oh, Prof ya? tidak ada. Apalagi misalnya aja dibisniskan tidak ada. Ya, Masya Allah, Prof. Nur, terima kasih banyak atas informasinya mengenai Islami Dakwah Fund. Terima kasih, sama-sama. Kita Alhamdulillah. sama-sama berjuang ya, Prof ya. Semangat kebersamaan selalu datang dari hati, insya Allah ya, Prof Amin. ya. Amin. Insya Allah, Dan amin, amin. sahabat MUTV, saya ingatkan satu langkah kecil pasti memiliki dampak yang besar. Ayo terus bersama-sama untuk memberikan zakat, sedekah, dan juga infak. Dan kontribusinya ditunggu di Islamic Dakwah Fund. Dan pastinya kita akan memberikan harapan yang sangat besar untuk teman-teman yang sangat membutuhkan. Saya Regina Citra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waktunya.